di penjara. Kedua, melaksanakan tugas yang diberikan pastor paroki seperti memimpin ibadat sabda, memberikan homili, memimpin doa wilayah atau lingkungan, juga memimpin liturgi pemakaman. Apa sajakah syarat untuk menjadi seorang prodiakon? Gereja menetapkan beberapa syarat, antara lain: pertama, memiliki nama baik sebagai pribadi maupun keluarga. Ia merupakan bapak atau ibu yang baik, apabila belum menikah memiliki perilaku baik. Bila mana ditemui suatu kesulitan dalam hidup rumah tangganya yang bisa menjadi batu sandungan umat, sebaiknya yang bersangkutan nonaktif terlebih dahulu atau berhenti. Pastor paroki dan pemuka umat dapat menyarankannya. Bisa diterima karena perilakunya baik, kemampuannya memadai, dedikasi yang tinggi, berwibawa, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Selamat sore saudara-saudari sekalian yang terkasih. Sebelum memulai misa, baiklah kita berlatih bersama refren Mazmur Tanggapan yang berbunyi, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita." Saya akan mencontohkan satu kali, lalu kita akan menyanyikannya bersama 2 kali. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan satu kali lagi. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Terima kasih.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Biasa ke-34, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam, dan penutupan tahun KBG, Komunitas Basis Gerejawi. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sigit Winarno, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Sore Romo. Selamat datang di Gereja Hati Kudus, dan hari ini
kita memperingati merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Setiap perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini menjadi tanda berakhirnya tahun liturgi. Dan selama 1 tahun ini kita menjalani tahun liturgi C. Mulai Advent yang pertama, berarti minggu depan kita memasuki tahun liturgi yang baru. Keuskupan Agung Palembang hari ini juga menjadi tanda bagi keuskupan kita puncak dari tahun komunitas basis gerejani. Dan minggu depan akan dibuka tahun Ardas yang baru, yaitu tahun devosional. Dalam perayaan ini marilah kita bawa intensi dan wujud misa kita masing-masing. Sekaligus kita turut berdoa bersama dengan Hans, mendoakan Francisca Nina Martini yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Mengawali perayaan ini dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang
kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau Allah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan memperbaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan Putramu itu. Kami mohon semoga umat-Mu di Keuskupan Agung Palembang ini sungguh mampu menghidupi ajaran kasih sejati Kristus Raja Saudara kami, menghayati hidup kebersamaan dalam persekutuan, saling menghargai dan menghormati, serta mampu mengalami kerukunan hidup dan berjalan bersama dalam kesatuan kasih. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi
suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib,
Pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, saya yakin kita sudah berjumpa dengan sesama, dengan orang lain mungkin ribuan kali, dengan berbagai macam jenis, karakter, dan latar belakang. Dari sekian banyak orang yang pernah kita jumpai, saya yakin juga tidak semua kita ingat. Iya atau iya? Iya. Teman waktu SD, coba satu kelas, apakah ingat semua? Enggak, pasti ada yang terlewatkan. Ya. Apalagi kalau umur kita sudah 45-50 tahun begitu ya. Sudah lupa-lupa. Dulu teman satu bangku saya itu siapa ya yang ada tai lalatnya di sini tuh. Gitu ya. Kok lupa gitu. Ketika sudah modern zaman ada grup WA, ya, alumni SMP angkatan sekian atau SD atau SMA. Ketika awal mula dibentuk pasti juga meraba-raba. Ini Tuti ini yang mana ya dulu ya, gitu ya. Alex ini yang mana ya dulu. Tidak semuanya kita ingat. Nah, orang-orang yang kita ingat biasanya yang seperti apa? Hah? Oh yang nakal, ngaku ya nakal ini dulu waktu kecil. Yang nakal, jadi ada pengalaman tertentu yang membekas. Yang sering ketemu, kalau sering ketemu masih ingat. Ya. Yang sering ketemu, yang pernah membantu kita. Yang punya pengalaman tadi, pengalaman menarik, pengalaman bermakna. Ya, mungkin ya orang-orang itu saja yang kita ingat. Selebihnya lupa. 90%, saya baru baca di Instagram hari ini tadi ya. 90% orang itu lupa dengan sahabatnya yang lalu. Ya. 90% orang itu akan nanti lupa dengan sahabatnya. Dulu saya punya sahabat ketika SMP. Sekarang tidak pernah kontak. Keluarganya kayak apa, situasinya kayak apa, saya juga tidak tahu. Nah dikatakan di sana 90% orang itu akan lupa dengan sahabatnya.
akan lupa. Jadi tidak semua orang itu kita ingat. Biasanya hanya orang-orang yang sering kita temui, di mana kita bergaul, orang yang punya pengalaman bermakna, atau peristiwa-peristiwa penting tertentu dalam sejarah hidup kita. Itu yang akan kita selalu ingat. Dan itu real pengalaman kita sehari-hari. Dalam bacaan Injil hari ini, ada 2 orang penjahat disalibkan kanan dan kiri. Yang satu berkata, apa tadi? Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yang satu lagi menasihati temannya. Oh, kita dihukum seperti ini wajar karena memang perbuatan kita salah. Sedangkan orang ini, Yesus ini tidak melakukan kesalahan. Kemudian dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat itu minta supaya dirinya diingat ketika Yesus nanti datang sebagai raja. Pertanyaannya, kira-kira kita termasuk orang yang diingat Yesus atau enggak? Termasuk orang yang diingat Yesus atau enggak? Hah? Termasuk enggak? Termasuk enggak? Yakin dari mana kok termasuk diingat? Hah? Yakin dari mana? Hah? Harus yakin. Harus yakin. Harus yakin. Dalam Matius 7 dikatakan, ada orang yang berkata, Tuhan, kami selalu datang ke rumahmu, rajin mendengarkan sabdamu. Tapi Yesus berkata, siapakah engkau? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku. Ternyata tidak semua orang dikenal oleh Yesus. Ada loh dalam kitab suci, nanti dibuka ya Matius 7. Ternyata tidak semua orang dikenal oleh Yesus. Kalau ada catatannya, hanya mendengarkan sabda, tidak melakukannya. Itu kata Matius 7. Ya. Ternyata tidak otomatis orang akan diingat oleh Tuhan ketika Tuhan datang sebagai raja. Ada syarat-syarat tertentu. Kita saja lupa dengan teman kita. Hanya ketika kita sering bertemu dengan dia, kita jadi ingat. Karena kita sering bergaul dengan dia, kita ingat. Karena kita berbuat baik kepada dia, berperilaku baik dengan dia, bergaul, ngobrol, saling membantu, kita ingat. Dan persis juga demikian. Kalau kita sering bergaul dengan Tuhan, setia berjumpa dengannya, komunikasi, telepon Tuhan Yesus. Nomornya berapa ya? Di bawah ini nomornya Tuhan Yesus. Komunikasi. Tuhan pasti akan ingat, oh iya, oh anakku ini Pak Victor, oh dia rajin. Sering ketemu saya, oh ya hafal saya dengan dia. Oh yang ini juga anak saya yang ini, saya kenal dia baik. Ingat selalu. Lihat, ternyata tidak semua orang diingat oleh Allah dalam arti ini. Hanya mereka yang setia, menemani, bergaul, dan terus-terus mendengarkan sabda serta menjalankan apa yang disabdakannya. Itulah yang akan diingat Allah dan akan disebut namanya ketika Yesus datang sebagai Raja. Ingatnya Tuhan itu seperti apa? Tidak ada yang tahu. Yang penting adalah kita berusaha, kita berjuang, kita bertekun. Ya, karena toh memang dalam kitab suci dikatakan tidak semua orang ternyata diingat oleh Yesus. Kita lihat dalam perikopa Injil Matius bab 7. Demikian juga lewat perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh.
Meskipun sejak awal ikut bersama-sama dengan rombongan pengantin, tidak kesepuluhnya masuk dalam perjamuan. Hanya mereka yang bijaksana, yang bodoh, pintu tertutup bagi mereka. Maka marilah kita mohon rahmat Allah, supaya kita sungguh-sungguh bertekun, berjuang. Supaya memang kata-kata penjahat itu, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja, dibalas oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat ini mungkin selama hidupnya banyak berbuat dosa. Berdosa, bertobat. Masuk surga. Tapi mungkin ada juga nanti dari antara kita berdosa, mati masuk neraka. Gak sempat bertobat. Ya kalau masih diberi kesempatan. Kalau tidak, kita tidak tahu. Maka marilah kita terus berjuang, terus berusaha supaya sungguh-sungguh kita dimampukan menjadi murid-muridnya yang setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita doakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Kristus Sang Raja, kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya dengan berseru, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua kaum beriman, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar mampu berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, bimbinglah dan dampingilah mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Semoga kami bersama mampu saling menguatkan kesejahteraan, menjauhkan keterasingan dalam komunitas, dan membuka mata terhadap mereka yang berkekurangan dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, bimbinglah dan beranikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus Putramu sebagai Raja semesta alam dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami, dengan menjadi garam dan terang masyarakat, hidup bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, serta sadar tetap mampu memelihara persaudaraan sejati
dan perdamaian dunia dalam perziarahan yang menyenangkan dan menenteramkan bagi setiap orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening, kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Ya Bapa, dengarkan dan kabulkanlah doa kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi menurut kasih dan cinta-Mu. Perluaskanlah kerajaan-Mu dalam komunitas umat-Mu agar dapat mengalami kebaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan Dikau dan sesama, berkat persembahan roti dan anggur ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar Ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela. Ia menyerahkan diri ke hadirat-Mu, ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Sebab dari itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang dalam Ekaristi ini kami doakan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada sore hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin. Aku percaya.
Saya mengundang Bapak Ibu pasangan suami istri yang berulang tahun perkawinan di bulan November. Saya persilakan untuk maju ke depan dan nanti memperbaharui janji perkawinan. Silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan nanti langsung memperbaharui janji perkawinan. Para bapak yang terkasih, bersediakah saudara tetap mencintai istri saudara dalam untung dan malang, dalam keadaan suka dan duka seumur hidupmu? Ya, saya mau. Para ibu, bersediakah saudari tetap mencintai suami saudari dalam untung dan malang, dalam keadaan suka dan duka seumur hidupmu? Ya, saya mau. Silakan sekarang memperbarui janji perkawinan Anda semua. Pada hari yang bahagia ini, di hadapan Allah, Di hadapan Tuhan Yesus Juru Selamat kami, di hadapan imam, serta seluruh umat yang hadir di sini, kami membarui janji perkawinan kami sebagai suami istri. Kami berjanji akan tetap saling mencintai dan menghormati sebagai suami istri seumur hidup kami, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan untung maupun malang. Demikianlah janji kami demi Allah dan kitab sucinya. Amin. Sekarang silakan lanjutkan doa suami istri. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mempertemukan kami berdua sebagai suami istri. Engkau menghendaki agar kami sehati sejiwa, menghayati hidup dan menjalani tugas-tugas di dunia ini. Dengan penuh iman, kami bersyukur atas rahmat kesetiaan dan kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami dalam menjalani hidup perkawinan kami. Kami mohon dampingilah kami berdua, supaya tetap setia dan sanggup melaksanakan tugas panggilan perkawinan kami menurut kehendak-Mu. Semoga kami setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, seperti Yesus setia tatkala menderita di Taman Zaitun. Semoga kami pun selalu setia satu sama lain dan tak jemu-jemunya mengusahakan kebahagiaan bersama. Semoga hari-hari mendatang yang akan kami jalani semakin membuat kuat perpaduan hati kami sebagai suami istri dan sebagai ayah dan ibu. Dan setelah menyelesaikan tugas kami berdua di dunia ini, semoga Engkau memperkenankan kami berbahagia bersamamu di surga, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu dan semua anggota keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Engkau Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera, penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Hadirlah dalam persekutuan umat-Mu, dan Engkaulah yang merajai hidup kami dalam bersekutu di dalam nama-Mu. Semoga Roh-Nya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang mampu menghayati hidup sehati sejiwa. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Warta Gereja Minggu ini. 1. Pengumuman perkawinan. Pengumuman ketiga. Akan menerima sakramen perkawinan Fulgensius Doni dan Brigita Chelsea Wijaya. Sabtu, 29 November 2025 di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Umat yang mengetahui adanya halangan dapat menghubungi pastor paroki. 2. Pendaftaran misdinar dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di sekretariat paroki. 3. Komuni pertama dan katekumen. Pendaftaran komuni pertama dan katekumen telah ditutup. Batas akhir pengumpulan formulir 30 November 2025. 4. Aksi Natal Paroki Hati Kudus 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu dengan memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan, antara lain terigu, gula, minyak, susu kental manis, barang atau paket lainnya, sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus. Tambahkan angka 2 pada dikit terakhir dan beri keterangan paket Natal. Kontak Ibu Neti dan Ibu Susi. 5. Pembaptisan bayi dan anak-anak. Hari Minggu,
tanggal 21 Desember 2025. Waktu pukul 11 sampai dengan selesai. Bertempat di Gereja Katolik Hati Kudus. Pendaftaran hari Senin sampai hari Minggu, pukul 9 sampai dengan pukul 12 di sekretariat. Usia balita sampai 9 tahun. Batas pengumpulan formulir 14 Desember 2025. Pertemuan orang tua dan wali baptis tanggal 18 Desember 2025. 6. Misa harian. Diinformasikan kepada umat bahwa Rabu dan Kamis 26 dan 27 November tidak ada misa harian pagi. 7. Laporan kolekte Minggu 16 November 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp24.486.300. Kolekte kedua sejumlah Rp15.969.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Terima kasih saya ucapkan untuk semua umat yang hadir dalam misa sore hari ini, juga kepada seluruh petugas yang bertugas membantu kita sehingga Ekaristi berjalan dengan lancar. Yang kedua, minggu depan itu adalah Minggu Advent, maka lingkungan komunitas kategorial, komunitas atau rumah Anda masing-masing yang mau memberkati lingkaran Adventnya boleh dibawa ke gereja hari Sabtu atau Minggu supaya sekalian diberkati. Ya, yang mau membuat sendiri di kamar atau di rumah atau lingkungan nanti bersama dengan pertemuan Advent mau pakai lingkaran Advent silahkan hari Sabtu Minggu dibawa supaya juga ikut diberkati. Itu saja tambahnya, marilah kita siapkan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.